Bahkan ada yang dapat, saya dengar itu 100.000 gitu, Ya. 200.000. Mungkin karena kecil dia dapat, malas yang ngurus gitu. Bisa saja itu. Harapan pemerintah biar pengusaha itu tidak sampai tutup ya. Kalau lantaran tutup, berapa tenaga kerja yang akan di PHK? Kan itu permasalahan. Dana PEN pariwisata untuk Buleleng sebelumnya menjadi angin surga bagi kalangan pariwisata di Buleleng. Tapi dalam perkembangannya terjadi beberapa hal yang patut didiskusikan bersama. Dan terutama untuk 30% yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pariwisata, kabarnya ada masalah, dan dalam perjalanan itu lembaga swadaya masyarakat LSM Gema Nusantara yang selama ini sebagai satu-satunya LSM di Bali yang getol memperjuangkan melawan korupsi, mendampingi dan mengadvokasi kasus tersebut. Nah, seperti apa hasil pendampingan LSM Gema Nusantara yang juga jadi relawan Jokowi yang diketuai oleh Bung Antoni Sanjaya Gabeni yang akrab disapa Anton. Siang ini kami sedang bersama Bung Anton untuk berdiskusi membahas tentang hasil pendampingan LSM Gema Nusantara terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran PEN pariwisata yang saat ini sedang berada di meja Kejaksaan Negeri Singaraja. Selamat sore, Bung Anton. Ya, selamat sore, Bung Fran. Bagaimana hasil pendampingan atau advokasi LSM Gema Nusantara terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran atau dana PEN 30% yang dikelola oleh Dinas Pariwisata sebagai pendukung operasional pariwisata? Ya, terima kasih Bung Fran. Selamat sore buat para pemirsa. Catatan Bung Fran Sedino, wartawan senior yang sudah cukup terkenal di publik Buleleng. Tidak diragukan lagi investigasi dan advokasi dalam bidang-bidang kewartawanan. Berbicara tentang dana PEN ini, jadi memang awalnya ini angin surga betul. Jadi ini salah satu tumpuan harapan untuk rekan-rekan di pariwisata, penggiat pariwisata untuk sedikit membantu usaha-usaha baik di restoran maupun hotel. Namun kemudian apa mau dikata, ternyata dalam pelaksanaannya kita melihat ada beberapa laporan masuk ke LSM Gema Nusantara yang kami sempat sebelum kejadian jauh-jauh hari kami sudah sampaikan bahwa ada satu hotel yang mengajukan berkas-berkas ke kami coba. Namun Bung Fran, kami tidak intervensi. Karena dijelaskan bahwa persyaratannya adalah harus beroperasional sampai bulan Juli Agustus ya. Nah, habis itu pajaknya 2019. ya 2019. Dari situ saya berpikir kenapa kenapa pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng tidak mau mengambil kesempatan ini untuk menarik income per kapita untuk masukkan di pemerintah daerah, termasuk di bidang retribusi. Misalnya belum bayar, kan bisa saja. Tetapi prosesnya harus baik dan benar, karena menyangkut pajak hotel dan restoran, itu kan harus dibicarakan dengan DPRD Buleleng. Nah, sehingga dana itu tidak
dana itu tidak dikembalikan, boleh dikatakan bisa dimaksimalkan untuk sepenuhnya kepentingan teman-teman di pariwisata. Sesuai dengan aturan Hmm. pengelolaan dana PEN, wajibkah eksekutif membahas itu dengan legislatif? Kalau dari sisi aturan formal, ya banyak produk hukum yang boleh saya katakan mereferensi bahwa kegiatan PEN ini sudah harus, karena ada ikatan hukum dan hubungan hukum kuat dengan pemerintahan daerah. Dalam hal ini kalau berbicara tentang pemerintahan daerah berarti eksekutif dan legislatif. Dan ingat, APBN, APBD itu fungsinya itu adalah dokumen politik. Karena di sana akan dibahas betul di DPR bersama eksekutif sehingga menghasilkan sebuah produk hukum yang baik, kan begitu. Nah, namun kemarin yang saya sayangkan adalah ketika saya tanya, saya advokasi ke teman-teman itu sampai ke bagian risalah, tidak tercatat di sana pembahasan tentang PEN ini. Ini yang saya sayangkan. Nah, sehingga muncul kalau seperti ini pengelolaannya berarti dalam praktek hukum pemberantasan korupsi, suka tidak suka, senang tidak senang, ini sudah ada dugaan kuat untuk penyalahgunaan kewenangan karena tidak dibahas oleh DPR. Nah, ini teman-teman jaksa harus melihat ini. Nah, tidak boleh serta-merta dan bin salah bin langsung 70% aman, 2 miliar sudah dikembalikan. Bukan itu persoalan, bukan itu. Persoalannya karena banyak kita juga menemukan. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh teman-teman kejaksaan, dan kami juga sudah memberikan masukan kepada kejaksaan supaya dalam melakukan penegakan hukum ini supaya betul-betul jangan tajam ke bawah tumpul ke atas, atau jangan tajam dan tumpul di tempat. Harus tegas ini. Dan yang kedua, perlu publik harus paham dalam konteks hukum ya. Dalam konteks hukum ini adalah dana, bukan dana pinjaman lunak atau apa, bukan. Ini dana bencana non alam, dana bencana. Jadi perlakuan hukumnya itu memang khusus dan beda. Sanksi hukumnya pun beda. Siapa yang melakukan perbuatan dugaan tidak pidana korupsi di situ dengan dana bencana alam ini ancam hukuman mati. Kan sekarang sedang diributkan. Paling tidak hukuman maksimal. Dari proses pemantauan selama ini, kira-kira di mana sih ada lubangnya sehingga kok bisa terjadi penyelewengan itu? Karena dana itu kan yang untuk 70% sudah jelas bahwa itu langsung masuk ke rekening. Tetapi 30% dikelola dinas ini, di mana sih ada celahnya mereka untuk bermain, atau mohon maaf untuk ada penyelewengan di situ? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa korupsi itu yang dicari itu niat ya. Ketika kita bicara di tataran niat, di situ mulai dari perencanaan. Ya. Awal mulanya merancang untuk mendapatkan dana ini kan ada prosedur-prosedurnya, persyaratan-persyaratannya. Ini tidak maksimal dalam sosialisasi, tidak melibatkan partisipasi yang lebih luas lagi. Terutama jangan jauh-jauh dulu, DPR dulu. Jangan jauh-jauh, karena itu kan representasi rakyat. Bicara rakyat, ya bicara di gedung DPR itu. Sampai saat ini kan nyaris tidak terdengarnya teman-teman DPR tentang ini. Tiba-tiba muncul dana 13 miliar. Bingung mereka. Loh, kan bingung kemarin saya ini ke sana, tanya ke sana di bagian, bingung, tidak ada. Nah, ini sehingga potensi untuk penyalahgunaan atau penyelewengan ini tinggi. Ya, tinggi karena tidak transparan. Bentuk transparansi. Kalau korupsi itu kan kalau sudah tidak transparan, tidak jujur, curang, perbuatan curang, waduh itu. Saya sarankan, saya punya pendapat untuk
harus mengundang atau memanggil Bupati Kepala Daerah Buleleng untuk memberikan keterangan kepada publik, ya, bahwa begini loh sebenarnya. Ya, karena ini dari sisi aturan loh. Dari sisi aturan ikatan dan hubungan hukum kuat. Dari sisi aturan dulu, ikatan hukum dan hubungan hukum kuat. Sehingga Bapak Bupati harus memberikan klarifikasi. Jangan ada di keterangan pers, sampaikan kepada kejaksaan.